Saudara yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa dalam Renungan Harian Katolik. Kalau kita berhadapan dengan orang yang pandai, dan juga orang yang merasa dirinya pandai meskipun dia sebenarnya tidak pandai, seringkali kita mengalami kesulitan untuk berkomunikasi. Ketika kita menyampaikan ide kita, pikiran kita, yang terjadi adalah resistensi. Mereka mengajukan pendapat yang berbeda, bahkan menolak kita. Mungkin malah mempersalahkan kita dengan apa yang kita yakini. Demikian juga kalau kita berhadapan dengan orang yang berperilaku cukup keras, susah diajak untuk kompromi, segala usaha yang kita lakukan untuk meyakinkan dan juga bahkan untuk mengubah hidupnya akan sia-sia. Apapun juga yang kita katakan, ia selalu memiliki pembenaran atas cara dia berperilaku, cara dia bertindak, meskipun salah. Orang kepala batu sangat sulit untuk kita bentuk, karena mereka sekali lagi punya keyakinan dasar, dan apa yang diyakini itu yang paling benar. Kalau kita juga sebagai orang tua dan berhadapan dengan anak-anak remaja kita zaman sekarang ini, seringkali kita berhadapan dengan sebuah mentalitas di mana mereka itu memiliki dunianya dan keyakinannya sendiri. Tidak mudah kita mengajarkan kepada mereka sesuatu. Mereka bahkan merasa dirinya seringkali lebih pintar daripada kita. Mereka lebih tahu banyak, karena mereka juga memang lebih banyak mengakses informasi melalui media sosial. Namun, kita juga tahu seringkali apa yang diberikan oleh media sosial tidak semuanya itu benar. Dan ketika kita mencoba meyakinkan mereka, ada sebuah resistensi. Mereka tidak mudah untuk diyakinkan. Dan kalau kita juga menekankan nilai-nilai yang kita yakini kepada mereka, mereka mengatakan orang tua saya diktator, orang tua saya memberikan saya tekanan, dan saya merasa tertekan di rumah. Padahal mereka tidak tahu bagaimana rasanya menjadi orang tua. Kalau mereka belajar menempatkan diri pada posisi Anda sebagai orang tua, mereka belajar untuk memahami, oh ternyata kalau saya sebagai orang tua itu, saya punya kekhawatiran bagaimana kalau anak saya begini, bagaimana kalau anak saya begitu, bagaimana kalau dia tidak sukses dalam pekerjaannya, kalau dia gagal dalam hidupnya, kalau hidupnya hancur, itu ketakutan orang tua. Tapi kalau pada posisi anak, seringkali mereka tidak melihat hal itu. Maka dalam hidup ini, ketika kita juga menghadapi banyak hal dan menerima masukan dari orang lain, seringkali kita harus duduk sejenak, membuka telinga, membuka hati kita, membiarkan diri kita dikoreksi. Cara berpikir kita mungkin harus diperbaiki. Mungkin ada perilaku kita yang memang masih bisa diperbaiki. Lalu mengapa kita tidak mencobanya? Saudara terkasih, saya mengajak Anda untuk kembali melihat ke dalam diri Anda. Dan juga melihat bacaan Injil hari ini di mana Yesus mengatakan perumpamaan seperti apa yang terjadi pada dunia anak-anak. Ada yang menyanyikan kidung duka, tapi yang mendengarkan tidak ikut berduka, tidak menangis. Mereka memainkan seruling gembira, tetapi yang mendengarkan tidak ikut menari. Kenapa? Karena mereka main dengan iramanya sendiri. Mereka tidak peduli dengan apa yang ada di sekitar mereka. Kalau Anda tertutup, Anda tidak peduli, hati-hati. Itu bahaya. Anda hanya memikirkan diri Anda sendiri. Dan itu juga bahaya karena Anda tidak menyadari apa yang paling penting dalam hidup Anda. Anda hanya mengejar hasrat Anda, keinginan Anda, dan mengabaikan banyak hal yang justru berguna untuk pertumbuhan hidup Anda. Kita mohon berkat-Nya untuk membimbing kita, juga kita terbuka terhadap kehendak Allah. Dan kehendak Allah adalah supaya kita juga berubah. Kita mau bertobat dalam hidup kita. Terimalah berkat-Nya Maha Kuasa yang membimbing, menerangi kita, memberikan kepada kita roh kebijaksanaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan berkati kita semua. Salam sehat dan tetap semangat dan bahagia.